Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul, sekarang kita akan membahas tutorial bagaimana cara untuk mempercepat atau mengatasi loading pada Windows 10 yang lama ketika kita mulai menghidupkan laptop. Nah, hal itu tentunya akan sangat mengesalkan ya. Nah, hal ini bukan terjadi pada laptop-laptop yang lama, bahkan pada laptop baru sekalipun ini sering terjadi juga. Ini saya sering mendapat pertanyaan seperti itu ya. Hal tersebut biasanya terjadi selain karena sampah yang sudah menumpuk pada laptop yang lama atau pada laptop yang baru adalah karena mesin pada laptopnya mungkin RAM-nya masih rendah, masih menggunakan hard disk, terus CPU-nya masih rendah. Nah, seperti itu. Nah, namun kita bisa mengatasi hal tersebut dengan beberapa langkah berikut. Langsung saja kepada permasalahan, kita masuk kepada step 1 adalah kita bisa mengurangi booting timeout. Caranya adalah kita masuk ke control panel, kita bisa cari di sini. Jika tidak ada control panel di sini, kita bisa ketik control panel. Nah, di sini muncul control panel, masuk ke sistem, pilih sistem lagi, lalu ambil advanced system setting, lalu pergi ke startup and recovery. Nah, di sini lalu kita klik setting. Nah, di sini ada muncul time to display list of operating system, ada 30 detik. Anda bisa kurangnya menjadi 10 detik saja. Nah, nanti bootingnya akan sedikit lebih cepat. Nah, selesai, lalu kita oke. Nah, sebelum kita close di sini di sistem properties, kita masuk ke bagian performance. Nah, di sini kita klik setting. Nah, di sini adalah kita mengurangi atau menghilangkan efek animasi pada sistem Windows kita. Nah, sistem efek animasi ini tentunya akan memakan memori ataupun resource memori yang akan memberatkan kinerja dari Windows 10 kita, karena mesin dari laptop kita mungkin masih kurang mumpuni ya. Adalah dengan cara memilih yang best performance. Kita klik yang best performance, maka semua centangnya hilang, lalu kita oke, dan kita bisa lihat efeknya. Efek animasi dari font-font atau tulisan ini akan lebih mengecil dan tentunya standar ya, tidak sebagus yang tadi. Nah, itu bisa kita lakukan. Setelah itu baru kita klik OK dan kita close. Oke, kita masuk kepada step yang kedua. Lalu kita pergi ke Task Manager. Caranya adalah klik kanan di bar yang kosong ini, klik kanan lalu pilih Task Manager. Nah, pada menu Startup kita bisa lihat ada beberapa program yang tampil di sini. Program yang enable seperti ini, enable ini adalah program yang ikut hidup ketika kita menghidupkan Windows 10. Nah, kita bisa lihat biasanya itu SmartDAV yang seperti itu biasanya. Nah, kebetulan di sini SmartDAV sudah disabel. Nah, kita bisa mematikan program tersebut karena jika kita menghidupkan Windows 10, mereka ikutan hidup juga ketika Windows 10-nya loading, tentunya itu akan memberatkan. Nah, kita bisa mematikannya dengan cara di sini, misalnya ini sudah enable, ini BitTorrent enable, kita enablekan saja. Nah, di sini ada Power ISO kita disable maksudnya ya, kita disable. Nah, ini ada, namun jangan semuanya juga, tapi jika Anda mau disable semuanya juga tidak salah, karena kita bisa mengaktifkannya setelah Windows benar-benar hidup. Nah, jika dirasa sudah cukup, jangan di close dulu, kita masuk ke menu proses. Nah, menu proses ini adalah program yang aktif di background, program yang aktif saat Windows 10 kita hidup. Jika kita memiliki laptop yang RAM-nya masih kecil, tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dari laptop ya. Atau menggunakan CPU yang masih rendah, tentunya akan mempengaruhi kinerja Windows 10. Ini bisa kita matikan saja atau kita hentikan saja prosesnya. Contohnya seperti BitTorrent ini akan memakan memori seperti ini 47 ya. Ini bisa ya. Nah, contohnya seperti BitTorrent ini bisa kita entas, namun karena saya sedang menggunakannya, kita tidak entas. Atau seperti ini, misalnya seperti, nah ini gaming service bisa kita entas, atau mungkin Bandicam jangan, ini sedang saya gunakan. Nah, pokoknya seperti itu. Kita lihat program-program yang sedang tidak kita gunakan, kita bisa hentikan di sini.
Nah, tentunya akan menunjang dan menambah kecepatan dari kinerja dari Windows 10 kita. Nah, seperti itu. Setelah dirasa cukup, oh ya, namun di sini jangan semuanya juga. Kita harus cermat memilah-milah program yang mau kita hentikan. Salah-salah nanti bisa membuat Windows kita crash. Nah, jika sudah dirasa cukup, kita close saja. Lalu kita masuk ke step yang berikutnya. Oke, di step berikutnya adalah kita bisa mematikan efek transparan ya. Efek transparan ini adalah merupakan fitur dari Windows 10. Karena Windows 10 itu memang fiturnya kompleks, lengkap, namun sayangnya tidak semua mesin dari laptop yang mampu mengangkat fitur-fitur yang lengkap tersebut. Nah, cara mematikan efek transparan tersebut kita bisa masuk ke Start menu, lalu pilih roda gigi setting ini, lalu masuk ke personalization, pilih colors, lalu transparency effect kita matikan. Nanti kita bisa melihat efeknya nanti setelah kita matikan. Nah, seperti itu. Jadi efek transparan dari menu-menu di Windows ini akan nonaktif, sehingga tentunya akan mengurangi sedikit penggunaan memori dan membuat laptop ataupun Windows 10 lebih cepat bekerja. Nah, setelah selesai, lalu kita close dan lanjut ke step berikutnya. Nah, di step berikutnya adalah menghilangkan notif-notif, tip-tip, dan saran yang biasanya muncul pada saat kita bekerja pada Windows 10. Itu merupakan salah satu Windows 10 juga yang bisa kita hilangkan sebenarnya, karena tidak kita perlukan sebenarnya. Caranya adalah kita masuk ke setting lagi. Kita sengaja satu-satu di sini ya. Kita masuk ke sistem, lalu pilih notification. Nah, di sini bisa kita lihat notifikasi and action-nya. Di sini aktif semuanya, on. Nah, ini bisa kita off-kan aja sebenarnya. Nah, namun kita bisa memilih di sini notif-notif apa yang mau kita matikan. Kalau saya di sini yang ini aja, karena ini yang sering muncul dan mengganggu. Ini bisa kita nonaktifkan. Oh ya, ada suara dari masjid. Kita lanjut. Nah, kita nonaktifkan dan setelah selesai baru kita close. Nah, seperti itu ya. Nah, di step yang berikut ini, kita akan menyeting namanya power plan. Power plan itu adalah daya yang menghidupkan laptop kita. Biasanya ada di logo baterai ini. Kita klik kanan logo baterai, lalu pilih power option. Nah, di power option kita bisa pilih change plan setting, lalu masuk ke change advanced power setting. Nah, akan muncul window seperti ini. Di sini biasanya ada beberapa pilihan, ada SR ini tergantung laptop, ada balance, dan ada high performance, itu biasanya. Nah, jika ada high performance, sebaiknya Anda pilih yang high performance, karena itu akan menunjang performa dari laptop kita. Nah, atau tidak, kalau jika tidak ada, Anda bisa pilih balance saja. Setelah kita pilih, lalu kita OK kan. Nah, seperti itu. Nah, baru Anda close. Nah, setelah selesai, nah, langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan disk clean up. Nah, disk clean up ini fungsinya adalah untuk menghapus sampah-sampah atau cache-cache yang ada di laptop kita. Caranya adalah kita masuk ke Windows Explorer, lalu kita pilih C. Di C ini kita klik kanan, pilih Properties. Nah, di sini ada tulisannya disk clean up. Nah, setelah kita klik disk clean up, akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa hapus seperti temporary internet file, bisa kita centang. Ini direct ada, kita centang. Thumbnail, temporary file, recycle bin, itu untuk mengosongkan recycle bin. Nah, jika ada di sini download, itu sebaiknya jangan ada centang, karena akan bisa menghapus file yang ada di folder download ini. Kita biarkan aja. Namun jika memang Anda tidak perlukan, silahkan centang. Nah, ini aman untuk kita centang dan aman untuk kita hapus ya. Ini semuanya. Karena ini hanyalah temporary file atau berupa sampah. Lalu kita klik OK. Delete file dan kita tunggu. Nah, seperti itu. Nah, setelah hilang, lalu kita klik OK dan kita close. Sebenarnya masih ada tutorial menguras sampah yang lebih banyak lagi, yang lebih lengkap lagi, yang lebih detail lagi. Anda bisa menonton di video saya yang sebelumnya atau di sini, atau nanti saya akan menampilkan linknya di kolom deskripsi. Nah,
Setelah kita menyelesaikan semua step-step tadi, jika dirasa laptopnya masih lamban, itu saran saya sebaiknya Anda upgrade RAM. Nah, jika memang RAM pada laptop Anda masih kecil atau mungkin masih 4 GB ke bawah, sebaiknya Anda upgrade RAM-nya. Nah, setelah Anda upgrade RAM, Anda juga bisa lihat apakah laptop Anda menggunakan hard disk atau SSD. Jika masih menggunakan hard disk, sebaiknya Anda upgrade ke SSD. Karena kecepatan dari SSD dibandingkan hard disk itu berlipat-lipat, bahkan sampai 10 kali lipat lebih cepat dari hard disk. Nah, jika Anda sudah upgrade, Anda instalkan sistem Anda ke SSD, saya menjamin laptop Anda akan semakin kencang dan tentunya Anda akan nyaman dalam bekerja. Nah, seperti itu ya. Oke, sekian dulu dari saya tutorial cara mempercepat loading dari Windows 10 atau cara meningkatkan performa dari Windows 10. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan subscribe dan share ke teman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.